Ta'ala wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misal salis al-talqinu lil mayyit. Ini menjelaskan tentang talqin mayit. Kalau kemarin tentang pembahasan sholat unsil qabri, pembahasannya horor-horor semua. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'il awal hadza talqin al-madhkur yakni talqinul mayyit ba'da dafni. Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatawinya mengatakan pada juz pertama, pembahasan talqin di sini adalah talqinul mayyit ba'da dafni, talqin mayit setelah dikubur. Memang ada talqin sebelum dikubur. Talqin itu kan ada dua. Talqin ketika orang itu dalam keadaan sakit dan juga talqin ketika orang sudah masuk di dalam kubur. Talqin orang ketika sakit disebut talqin ketika orang tersebut nazak ataupun sakaratul maut. Kalau talqin di situ kita dianjurkan untuk membimbing orang yang sakit mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi kalau dalam Fathul Mu'in, kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu dianjurkan supaya membimbing lafaz Allah saja, tanpa la ilaha illallah. Kenapa tanpa la ilaha illallah? Karena Allah, lafaz Allah ini lebih mudah untuk diikuti orang yang sedang sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu sudah sengsara, sudah sakit, haus, dikerumunin setan, digoda setan. Makanya kita disuruh mempermudah saja mengucapkan lafaz Allah. Kalau nanti mengucapkan la ilaha illallah, ditakutkan ketika mengucapkan la ilaha illallah belum selesai, si mayit sudah meninggal dunia. Kalau orang yang sakit sudah mengucapkan lafaz Allah ataupun la ilaha illallah, jangan kita bimbing lagi, suruh mengucapkan lagi. Jangan terus-terusan disuruh. Kalau dia sudah mengucapkan lafaz Allah atau la ilaha illallah, sudah kita diam. Jangan kita ajak bicara. Biasanya orang itu kan mulutnya itu sibuk, apa yang dirasakan, pengen apa. Orang tersebut menikmati ataupun merasakan sakit ini sudah sangat sengsara. Yang jelas dia sudah sengsara, jangan ditanyain lagi. Kalau sudah mengucapkan lafaz Allah atau la ilaha illallah, kita diam saja. Terkecuali kalau orang yang sakit ini sudah mengatakan hal yang lain. Semisal mengatakan mencari anaknya atau istrinya, nanti baru kita bimbing lagi lafaz la ilaha illallah atau lafaz Allah. Biar akhir hidupnya yang diucapkan ini lafaz Allah atau la ilaha illallah. Kalau nanti sudah mengucapkan itu, mengucapkan kalimat yang lain, baru kita bimbing lagi. Mengucapkan kalimat lain, baru kita bimbing lagi. Nah, pada pembahasan ini adalah membahas tentang talqin yang ditujukan kepada orang yang setelah dikubur. Bagaimana hukumnya? Qad sabata an ta'ifah minas sahabah annahum ammaru bihi ka Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Segolongan dari sahabat mengatakan bahwasanya mereka ini menyuruh melakukan talqin mayit, seperti hanya Abi Umamah al-Bahili dan selainnya. Ini sebagian, bukan berarti nanti semuanya sahabat. Ini cuma sebagian. Warwiya fi hadisun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
lakinnahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi wa lam yakun kasirun minas sahabah yaf'alu dzalika. Walihada qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama inna hadza talqina la ba'sa bihi farahhasu bihi wa lam ya'maru bihi wastahabbuhu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad wa karihahu ta'ifatun min ashabil Malik wa ghairihim. Sedangkan hadis dari Nabi, akan tetapi hadis ini memang ada hadisnya, akan tetapi hadis ini tidak dianggap sahih. Dan sedikit para ulama ataupun para sahabat yang melakukan talqin terhadap si mayit. Nah, dari keterangan ini Imam Ahmad dan selainnya dari golongan ulama mengatakan sesungguhnya talqin ini dilakukan tidak apa-apa dan juga ditinggalkan juga tidak mengapa. Wa astahabu ta'ifatun min ashabis Syafi'i wa Ahmad. Sedangkan golongan dari Imam Syafi'i dan si Imam Ahmad dan selainnya ini mengatakan bahwasanya talqin terhadap si mayit ini hukumnya sunnah. Kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka talqin mayit ini hukumnya sunnah. Saya belum pernah melihat kalau di Sumatera ini ada talqin mayit. Wa karihahu ta'ifatun min ashabi Malik wa ghairihim. Sedangkan golongan dari sahabat Malik ini mengatakan bahwasanya talqin terhadap si mayit ini hukumnya adalah makruh. Jadi ada silang pendapat antar madhab. Wa amal hadisu alladzi qala annahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi fa hadza labduhu. Sedangkan hadis yang tidak dihukumi sahih bunyinya adalah qala Abu Umamah Al-Bahili idza ana mutu au mitu fasna'u bi kama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana. Bunyi hadis tersebut adalah Abu Umamah Al-Bahili berkata, ketika saya nanti meninggal dunia, maka lakukanlah terhadap saya yang sudah meninggal seperti hanya yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang meninggal dunia. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqol, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumur turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala rasihi qabrihi summal yakul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah satu dari kamu sekalian itu meninggal dunia dan kuburan ataupun debu ataupun tanah sudah diratakan di atas kuburnya, maka berdirilah salah satu kemua di atas kepala kuburan si mayit. Ketika sudah dikubur diratakan, ada yang berdiri di atas kepala kubur si mayit. Ini perintah Nabi. Summal yakul, kemudian yang berdiri tadi berkata, ya fulan bin fulana wa innahu yasma'uhu wa la yujabu. Kemudian dia berkata, wahai fulan bin fulana. Yang dikatakan bin fulana adalah nama ibunya, bukan nama bapaknya. Ini beda dengan bin ketika masih dalam keadaan hidup. Fa innahu yasma'u wa la yujibu. Sesungguhnya si mayit ini mendengar, akan tetapi dia tidak menjawab. Sumal yakul ya fulan bin fulana fa innahu yastawi qa'idan. Kemudian yang berdiri tadi berkata lagi, wahai fulan bin fulana fa innahu yastawi qa'idan. Maka kemudian si mayit tadi duduk dengan tegak. Ketika ucapan kedua kalinya mayit ini duduk, untung kita tidak mengetahuinya. Sumal yakul ya fulan bin fulana fa innahu yaqulu. Kemudian berkata lagi orang yang masih hidup yang berdiri di atas kubur si mayit, wahai fulan bin fulana fa innahu yaqulu. Ketika dalam ucapan ketiga kalinya si mayit ini berkata, arsidna yarhamukallah walakin la tas'uruna. Si mayit berkata,
berilah saya petunjuk, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Walakin la tasuruna, akan tetapi orang yang masih hidup tidak mengetahui dan tidak merasakannya. Yang merasakannya mungkin kalau orang yang takziah mungkin ada satu yang bisa merasakan, mungkin itu pasti ada. Tapi kan tidak diomongkan. Falyakul, kemudian berkata orang yang berdiri tadi, ini cara mentalkin mayit. Udkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa innaka radita billah rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa bil qur'ani imaman. Kemudian orang yang berdiri tadi atau orang yang mentalkin tadi mengatakan, ingatlah terhadap sesuatu ketika kamu keluar dari dunia, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan, itu adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, dan sesungguhnya engkau ridho kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada ridho terhadap agama Islam sebagai agamamu dan terhadap Nabi Muhammad sebagai nabimu dan Al-Quran sebagai petunjukmu. Itu yang dikasih tahu terhadap si mayit, tata cara mentalkin mayit, memberitahu terhadap si mayit. Nah, kalau orang yang sudah mentalkin mengatakan seperti itu, memanggil si fulan bin fulanah sebanyak 3 kali, kemudian menuntun ataupun mengajarkan kalimat ini, fa inna munkaron wa nakiron yakhudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi wa yaqulu intalik bina ma yuqiduna. Setelah selesai mentakil mayit, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir ini mengambil tangan dari salah satunya berpegangan. Malaikat mungkar memegang tangannya malaikat nakir dan nakir memegang tangannya malaikat mungkar. Ini yang menanyai orang ketika di alam kubur. Wa yaqulu intalik bina ma yu'iduna. Kemudian keduanya itu berkata, ayo kita pergi dari sini, untuk apa kita berada di alam kubur ini. Ketika orang selesai mentalkin mayit, maka malaikat mungkar dan nakir yang mau menanyai si mayit ini bergandeng tangan mengajak pergi terhadap temannya. Buat apa kita berada di sini? Karena orang yang ditalkin itu sudah mengetahui apa-apa yang mau ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Karena sudah dikasih tahu oleh orang yang masih hidup ketika dia mentalkin terhadap si mayit tadi. Ini faedahnya. Faqala rajulun ya Rasulullah fa in lam na'rif umuhu qala tansibu ilal hawa. Kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila saya tidak mengetahui terhadap nama ibu saya itu bagaimana? Itu kan tadi di atas dijelaskan fulan bin fulana. Sahabat berkata, bagaimana kalau kami tidak mengetahui nama ibu kami? Jawab Rasulullah, qala tansabihu ilal hawa, nisbatkanlah kepada Hawa. Jadi fulan bin Hawa kalau nama ibunya tidak diketahui. Yaqulu Awsatani qala al-Hafidz fi kitab at-Takhlis hadzal hadits isnadu jayyidun. Sedangkan Imam Syaukani di dalam kitab Hafidz, di dalam kitab Takhlis dan kitab Talkhis, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang jayyid. Hadis kalau jayyid ini bisa dibuat sebagai tendensi hukum. Hadis itu kan ada hadis yang sahih, ada hadis yang maulu, ada hadis hasan, ada hadis yang rodeh, ada hadis yang marfu, macam-macam hadis. Jadi tidak semuanya hadis ini bisa dibuat pegangan hidup kita. Ada hadis yang bisa dibuat tendensi hukum, ada yang hadis itu ditolak, ada yang hadis ini marfu. Jadi banyak macam-macam hadis. Aqulu fa fi talqin khilafun fiqhiyun wa ayyadahu adiyau fi kitabihi al-Muhtari wal Ahkam. Kemudian Imam Adhiya ini menguatkan hadis tersebut di dalam dua kitabnya, yaitu kitab Mukhtar dan kitab Ahkam.
Aqulu fafital ken khilafun fiqhiyun bahwa mimma yang bari ada mutabatulil ingkari bisyanihi bal hasadat kuti wa ta'adiyah. Kemudian Imam Adiyah mengatakan bahwasanya hukum ini, masalah talqin ini adalah khilaf yang sebangsa fiqhiyah. Sudah biasa kalau dalam masalah fikih ini pasti ada khilafnya. Dari dulu sampai sekarang pasti ada khilafnya. Imam-imam madhab itu juga dalam permasalahan fikih pasti ada silang pendapat. Bahwa mimma yang bagi ada mutabatul ingkari bisyanihi wal tasyaddu wa ta'adiyah. Dan hendaknya hal ini tidak dibuat permusuhan ataupun ketika orang ini berbeda pendapat tentang masalah talqin, ini jangan dibuat perdebatan dan jangan juga dijadikan sebagai permusuhan. Ziyadatun minal fakir wa an Dumrah bin Khubayb radhiyallahu anhu akatit tabi'in qala. Tambahan dari Al-Fakir dari Dumrah bin Khubayb radhiyallahu anhu, salah satu dari tabi'in, dia berkata, kanu yastahibbuna idza subiya 'alal mayyiti qabruhu wa sarafa an-nasu anhu ayyuqala inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah salasa marratin. Sedangkan para tabi'in mengatakan bahwasanya para sahabat ini mensunahkan ketika kuburan si mayit sudah diratakan dan orang-orang yang bertakziah ini sudah bubar, hendaknya ada yang mengatakan di kuburannya, wahai fulan bin fulan, ucapkanlah la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Ya fulan qul rabbiyallahu wa dinil islamu wa nabiyyi Muhammadun. Kemudian wahai fulan, katakanlah Allah itu Tuhanku, agama Islam ini adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah nabimu. Hadis ini rawahu Sa'idun bin Mansur mauqufan wa Tabrani nahu min hadisin Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Sedangkan hadis ini yang meriwayatkan adalah Imam Sa'id bin Mansur berupa hadis mauquf. Hadis mauquf dan dari Imam Tabrani dan sesama Imam Tabrani dari hadis Abi Umamah dengan hadis yang marfu. Jadi ada hadis itu yang diriwayatkan ini sebagai hadis yang marfu, ada yang mauquf. Akan tapi kalau hadis marfu ini masih bisa dijadikan sebagai tendensi hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang seputar talqin mayit. Kalau ada orang yang mentalqin mayit, ya memang itu juga ada dasarnya. Kalau yang meninggalkan juga, ya memang itu juga ada dasarnya. Tidak perlu kita meributkannya. Yang penting kita sudah tahu bahwasanya talqin ini ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, tidak ada yang sampai mengharamkan. Kalau yang mensunahkan ini malah adalah golongan dari Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita baca rotib al